Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Yusron Nasari dari Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Kalijaga, Yogyakarta. Baik, di sini saya ingin mempresentasikan video pembelajaran dengan tema Perjanjian Kerja PKWT dan Perjanjian Kerja PKWTT. Sebelumnya, bahwa video pembelajaran ini saya buat sebagai tugas ulangan akhir semester mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan. Baik, langsung saja ke materinya. Selamat datang di video pembelajaran saya hari ini. Pada kesempatan ini, kita akan membahas topik yang penting dalam dunia kerja, yaitu Perjanjian Kerja atau PK. PK merupakan perjanjian antara pekerja dan pengusaha yang mengatur hak dan kewajiban keduanya. Ada dua jenis perjanjian kerja yang umum ditemui, yaitu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, PKWT, dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu, PKWTT. Mari kita pelajari lebih lanjut. Pertama-tama, mari kita bahas Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atau PKWT. PKWT biasanya digunakan untuk pekerjaan yang memiliki batas waktu tertentu, misalnya proyek atau pekerjaan sementara. PKWT biasanya memiliki tanggal mulai dan tanggal berakhir yang jelas. Durasi PKWT dapat bervariasi, tetapi umumnya tidak melebihi 2 tahun. Namun, perlu diingat bahwa PKWT tidak boleh digunakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap dan berkelanjutan. Setiap PKWT harus mencantumkan beberapa informasi penting. Pertama, identitas pekerja dan pengusaha, termasuk nama, alamat, dan nomor identitas. Selanjutnya, perjanjian harus mencantumkan jabatan atau pekerjaan yang akan dilakukan, gaji atau upah yang akan diterima, jam kerja, serta hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha. Jika ada kesepakatan mengenai tunjangan atau fasilitas lainnya, hal tersebut juga harus dicantumkan dengan jelas dalam PKWT. Selain itu, PKWT juga harus memuat ketentuan mengenai masa percobaan, pelaksanaan pekerjaan lembur, cuti, dan juga ketentuan mengenai pemutusan hubungan kerja sebelum jangka waktu perjanjian berakhir. Pemutusan hubungan kerja dalam PKWT juga harus mematuhi peraturan ketenagakerjaan yang berlaku. Sekarang, mari kita beralih ke Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu atau PKWTT. PKWTT digunakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap dan berkelanjutan. PKWTT tidak memiliki batas waktu yang jelas dan dapat berlangsung selama pekerja masih memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam peraturan ketenagakerjaan. Dalam PKWTT, pekerja memiliki perlindungan hukum yang lebih kuat dibandingkan dengan PKWT. Pekerja dalam PKWTT memiliki hak-hak seperti jaminan sosial, cuti, dan kewajiban pengusaha untuk memberikan pesangon jika terjadi pemutusan hubungan kerja. PKWTT juga memberikan stabilitas kerja bagi pekerja karena tidak terikat oleh batas waktu perjanjian. Namun, pengusaha juga memiliki kewajiban dalam PKWTT. Mereka harus mematuhi peraturan ketenagakerjaan terkait upah, jam kerja, dan hak-hak pekerja. Jika terjadi pelanggaran, pekerja memiliki hak untuk mengajukan gugatan atau melaporkan pengusaha ke lembaga penyelesaian sengketa ketenagakerjaan. Dalam situasi tertentu, PKWT juga dapat diubah menjadi PKWTT. Misalnya, jika pekerja telah bekerja secara terus-menerus selama jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan ketenagakerjaan, PKWT dapat diubah menjadi PKWTT. Hal ini memberikan kepastian kerja bagi pekerja dan menjamin hak-hak mereka dalam jangka waktu yang lebih panjang. Penting bagi pekerja dan pengusaha untuk memahami jenis-jenis perjanjian kerja ini dan hak serta kewajiban yang melekat pada masing-masingnya. Selalu pastikan bahwa perjanjian kerja yang dibuat telah sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku di negara kita. Demikianlah pembahasan singkat saya tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, PKWT, dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu, PKWTT. Semoga video pembelajaran ini memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai topik ini. Jika kamu memiliki